Kalau tentang cintanya Tuhan pada kita, itu luar biasa, sudah di mana-mana dijelaskan, tidak diragukan lagi. Tapi yang jarang orang memperhatikan adalah berarti manusia itu sangat layak dicintai, sangat patut dicintai. Oleh karena itu, apa ya pantas kita membenci orang lain, membenci sesama? Allah saja sangat mencintai kita. Bahkan minus perilaku buruk, jahat, bahkan kufur yang dilakukan manusia, buktinya Allah masih mencintai kita. Berarti seandainya dikurangi semua itu pun masih layak dicintai manusia itu sebagai manusia. Nah, itu kata Anthony de Mello, betapa indahnya manusia. Anthony de Mello juga banyak membahas tentang Tuhan dan hubungannya dengan cinta. Cuma ini ada konsep yang menarik untuk bahan renungan teman-teman ya. Tuhan sangat mencintai kita. Berarti kita itu manusia, sangat indah dan sangat layak dicintai. Di masa lalu sering ditekankan betapa penyayangnya Tuhan sehingga Dia bisa mengasihi kita seperti itu. Tapi jarang orang menjelaskan betapa indahnya kita manusia sehingga Tuhan bisa jatuh cinta seperti itu pada kita. Dan keduanya benar. Kalau tentang cintanya Tuhan pada kita, itu luar biasa, sudah di mana-mana dijelaskan, tidak diragukan lagi. Tapi yang jarang orang memperhatikan adalah berarti manusia itu sangat layak dicintai, sangat patut dicintai. Oleh karena itu, apa ya pantas kita membenci orang lain, membenci sesama? Allah saja sangat mencintai kita. Bahkan minus perilaku buruk, jahat, bahkan kufur yang dilakukan manusia, buktinya Allah masih mencintai kita. Berarti seandainya dikurangi semua itu pun masih layak dicintai manusia itu sebagai manusia. Nah, itu kata Anthony de Mello, betapa indahnya manusia. Sayangnya ya banyak orang berpikirnya tidak sampai ke sini. Padahal manusia itu lovable, layak dicintai. Buktinya apa? Allah sangat mencintai kita. Kalau dalam tasawuf ini dilanjutkan, ya kalau kita ingin takholak bi ahlakillah, berarti ayo kita cintai siapapun dia. Nah, ini menarik sudut pandang dari beliau tentang cinta ilahiyah. Cinta ilahiyah biasanya melihat cintanya manusia pada Tuhan atau cinta Tuhan pada manusia. Kalau beliau melihat betapa indahnya manusia ya, yang sampai dicintai seperti itu oleh Tuhan. Nah, berarti apa? Ayo kita introspeksi diri kita, kita eksplor bagian-bagian indah dalam hidup kita, sehingga cinta Tuhan semakin dalam pada kita. Arah bahasannya nanti ke situ. Nah, ini ada menarik pandangan beliau tentang perubahan, cara mengubah diri jadi lebih baik. Mungkin teman-teman ngalami seperti ini. Jadi ini kalimatnya bagus dari buku Burung Berkicau. Aku sudah lama mudah naik darah. Aku serba khawatir, mudah tersinggung, dan egois. Setiap orang mengatakan bahwa aku harus berubah. Dan setiap orang terus-menerus menekan
betapa mudah aku jadi marah. Aku sakit hati terhadap mereka, biarpun sebetulnya aku menyetujui nasihat mereka. Aku ingin berubah, tetapi aku tidak berdaya untuk berubah, betapapun aku telah berusaha. Aku merasa tersinggung ketika sahabat karibku juga mengatakan bahwa aku mudah naik pitam. Ia juga terus-menerus mendesak supaya aku berubah. Aku mengakui bahwa ia benar, meskipun aku tidak bisa membencinya. Aku merasa sama sekali tidak berdaya dan terpasung. Namun pada suatu hari, dia berkata padaku, "Jangan berubah, tetaplah seperti itu saja. Sungguh, tidak jadi soal apakah engkau berubah atau tidak. Aku mencintaimu sebagaimana dirimu adanya. Aku tidak bisa tidak mencintaimu." Kata-kata itu berbunyi merdu dalam telingaku. Jangan berubah, jangan berubah, jangan berubah. Aku mencintaimu. Dan aku menjadi tenang. Aku mulai bersemangat. Dan sungguh mengherankan, aku berubah. Sekarang aku tahu bahwa aku tidak dapat benar-benar berubah sebelum aku menemukan orang yang tetap akan mencintaiku, entah aku berubah atau tidak. Engkau mencintaiku seperti itukah Tuhan? Nanti kamu ulang ya kalimat-kalimat ini. Jadi kadang-kadang ketika kita di-pressure orang habis-habisan, kita tiap hari kan digempur dengan nasihat ini itu, dari ustadz ini itu, disuruh begini, disuruh begitu, dan kita terombang-ambing. Kita tahu kok nasihatnya itu baik. Kita juga tidak bisa jawab, tidak bisa membantah, tapi kok ya sulit mengubah diri kita. Akhirnya pelan-pelan kita stres sendiri, tidak berubah. Maka di pandangan Anthony de Mello ini ada rumus. Justru kadang-kadang ketika ada orang mencintai kita, mendukung kita, menerima kita apa adanya, kita berubah. Kalau ada teman bilang begini misalnya, "Tidak apa-apa kok mas, sampean sholatnya masih bolong-bolong. Tidak saya benci, tidak saya tinggalkan. Kita masih sahabatan, santai sajalah. Nyaman sajalah, dinikmati sajalah." Itu kadang-kadang membuat kita justru tergerak untuk jadi lebih baik. Iya ya, saya sholatnya masih bolong-bolong, tidak enak sama temanku ini. Terus kita malah tergerak lebih mudah berubah. Tidak apa-apa kok kamu cerewet, aku masih temanmu, aku tetap akan sayang padamu secerewet apapun kamu. Itu biasanya kita pelan-pelan ngerem sendiri untuk tidak terlalu cerewet. Ini rahasia menarik tentang perubahan. Justru tergerak kita untuk berubah saat dicintai, bukan saat dimarahi, dinasehati, dikritisi, dan lain sebagainya. Nah, kita tarik lebih tinggi teori ini. Mari kita sadari bahwa mungkin kita tidak ketemu orang yang mencintai kita dan mendukung kita tadi. Tapi ayo kita sadari, Allah pasti mencintai dan mendukung kita. Masa dicintai manusia saja membuat kita tersadar mau berubah? Apalagi kalau kita sadar Allah sangat mencintai kita. Sayangnya kita sering melupakan variabel Allah tadi. Makanya kalimat terakhir itu, "Engkau mencintaiku seperti itukah Tuhan?" Mohon maaf aku lupa. Kenapa aku harus menunggu cinta dari orang lain? Wong cinta darimu akan selalu hadir. Jadi mari kita berubah jadi lebih baik, lebih positif dengan kesadaran Allah selalu mencintai kita. Baik, wah waktunya mepet.
Nah, ada tips menarik tentang melanggengkan cinta. Di salah satu kisah beliau ada pertanyaan begini. Sepasang suami istri yang baru menikah bertanya, apa yang harus kami lakukan agar cinta kami bertahan lama? Sang guru berkata, cintailah hal-hal lain bersama-sama. Jadi kalau sudah saling cinta, jangan berhenti hanya di kalian yang saling mencintai. Tapi sebarkan frekuensi cinta itu ke sekeliling kalian. Cintai hal-hal di sekeliling kalian. Cintai juga orang lain. Cintai juga masyarakatmu. Cintai juga lingkunganmu. Cintai juga negaramu, bangsamu. Cintai bareng-bareng. Beraktivitas bersama. Mencintai bersama-sama. Mari kita bersama-sama mencintai masyarakat kita, mencintai bangsa kita, mencintai orang-orang di sekeliling kita bareng-bareng. Kenapa ini bisa melanggengkan? Karena kalau tidak bergerak kemana-mana, berhenti di situ saja, nanti kena penyakit hambar tadi. Kamu akan diterpa kebosanan, kejenuhan. Kalau pakai teori psikologi, kalau pakai teori-teori neurosains itu ya, pada saatnya hormon-hormonmu akan berkurang, menipis, dan kamu dilanda kejenuhan. Untuk menghidupkan lagi, hidupkan aktivitas mencintai. Dengan cara apa? Bersama-sama mencintai yang di sekelilingmu. Kalau tidak, ya kamu akan mencari yang lain untuk kamu cintai, yang bukan dia yang membosankanmu. Karena dengan dia mungkin lama-lama rasanya agak hilang. Maka kamu nyari yang lebih menggairahkan lagi, lebih membuatmu semangat lagi. Salah strategi. Strategi yang baik apa? Biar tidak jenuh dalam kebersamaan, bersama-sama tebarkan semangat dan aktivitas mencintai. Jadilah berdua jiwa-jiwa pecinta yang mencintai apapun sekelilingmu. Itulah tipsnya untuk mengabadikan cinta.